Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari hidup baru, kesempatan baru, sukacita baru. Dan kami semua diundang oleh Ibu Yanti Api Lestari untuk bersama-sama merayakan pembukaan Raja Sambal. Tuhan, kuduskan tempat ini dengan kehadiran-Mu, karena kami mau mendengarkan kesaksian Ibu Yanti Api Lestari. Dalam kesaksian ini tentunya ada kesaksian tentang penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Apabila masih ada rekan-rekan dari wilayah 5, tibakan di tempat ini dengan selamat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Rekan wilayah 5, Ibu Pendeta serta Bapak Pendeta, terima kasih Ketua Kristianti, Bapak Hans, juga semuanya yang tidak dengan satu sudah bisa hadir di hari yang sudah ditentukan ya. Karena memang saya sempat nazar. Kenapa saya tanggal 26? 26 adalah hari di mana ketika saya mengalami titik terendah ketika itu. Tanggal 26 adalah hari di mana Tuhan menguji keimanan saya itu sangat besar sekali, di mana almarhum Pak Aman Situmorang pulang ke rumah Bapa di sorga. Ketika itu saya dengan beban berat, ya saya harus kuat, dan memang saya banyak belajar juga dari beliau. Dan dari kesaksian saya memang ternyata di tanggal 26 ini ternyata ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Bukan hanya saya di grand opening di Raja Sambal aja, ketika anak bungsu saya pun si Alek ketika itu skripsi, dia sudah di titik yang paling penuh penantian, yang hampir ketika itu akan mundur lagi sidangnya ya, tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan waktu yang betul-betul di luar perkiraan. Mendadak dia pun di tanggal 26 juga. Kebetulan juga kemarin puji Tuhan anak saya pun di Jepang, dia dipercaya untuk bisa membawahi sebuah sekolah untuk menjadi seorang pengganti direkturnya di Jepang juga di tanggal 26. Di tanggal 26 bulan kemarin saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan perlancar dan Tuhan berkehendak, saya ingin usaha saya juga di Sukabumi ini, pertama saya belajar di kuliner ini di tanggal 26, dan puji Tuhan atas kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan, terjadilah pada akhirnya di tanggal 26 ini kita semua bisa berkumpul dan hadir di tempat ini, tempat yang dikuduskan, dan semoga kedepannya juga tempat ini akan lebih banyak cabangnya, dan masakan kami juga akan bisa diterima di kalangan masyarakat menengah atas maupun bawah. Sedikit dari kesaksian saya. Pertama, saya memang ketika itu saya banyak di Bekasi karena anak bungsu saya daftar di kejaksaan. Saya melalui doa dan pergumulan, memang saya meninggalkan Sukabumi agak begitu lama, dan saya di sanalah karena saya mendampingi juga anak bungsu saya gitu. Karena kalau tanpa ibunya ya mungkin dia merasa sendiri. Jadi memang saya full di sana, dan puji Tuhan lolos dari sekian ribu orang seluruh Indonesia. Besar kuasa. Saya ketika itu panik, saya telepon juga Pak Pendeta, ya didoakan. Waktu itu detik-detik jam ya Pak Pendeta mau dibuka, saya minta doa dari Pak Pendeta, ternyata pas lah di jam 16. Selamat ya. 16 waktu Indonesia Barat ketika dibuka, puji Tuhan anak saya pun lulus kejaksaan. Tuhan juga berlimpah bagi saya. Saya ketika pulang dalam perjalanan kereta, saya banyak ya mereview lah mujizat-mujizat Tuhan yang begitu besarnya gitu di hidup saya, seolah-olah press balik gitu. Saya ketika di arah mau pulang ke Sukabumi, saya tiba-tiba air liur saya itu nggak kuat, ingin makan di resto Raja Sambal. Memang ini tempat almarhum suka gitu, bahkan kenal sekali ya sama beliau, ibaratnya tuh udah best friend ya. Sebagai pelanggan setianya, dan pernah cerita ya, dan sering bahkan hampir tiap minggu ya. Saya pikir chef, bukan? Enggak.
Oh, owner. Owner. Ini owner ini. Owner juga. Iya. Jadi ini Koko ini kemarin kan di sana sebelum kebakaran. Jadi kami sering makan dan kami memang sudah seperti bagaimana ya kalau nggak datang rasanya kehilangan banget dengan Raja Sambal ini cita rasanya gitu ya. Jadi memang ketika itu saya tidak tahu kenapa ketika saya perjalanan pulang ke Sukabumi saya ingin makan sambal ini. Jadi ya udah akhirnya saya dari terminal kereta. Saya kan selalu naik kereta, ya saya selalu karena lebih fleksibel bagi saya naik kereta. Saya bilang sama Lek, kita makan ya. Mami kok rasanya pengen makan Raja Sambal ya. Kenapa tiba-tiba kok air liur ini seperti orang ngidam, ibu-ibu betul. Kok ingin? Jadi Tuhan menuntun langkah saya lah sampai dari terminal itu saya sampai ke sini. Cuma ketika saya berdiri di depan, saya kaget gelap. Saya celengak-celinguk. Kok begini ya gelap? Aduh kenapa ya Lek kok nggak buka ya Bang? Iya Mi nggak tahu. Aduh saya nggak tahu. Saya ngomong aja begini karena memang rasa ngidam saya itu udah nggak kuat. Ya itulah mungkin cara Tuhan ya mempertemukan kami. Jadi ketika saya berdiri di sana dalam keadaan bingung mau makan di mana ya. Di belakang ini datanglah Koko sama Cici ya. Pertama Koko dulu ya. Dia nanya, Bu, saya bilang kenapa kok ini kok tutup? Akhirnya ya Koko cerita ya, ketemu juga sama Cici ya. Sebelumnya memang kami sudah ada ketemu lah ya. Jadi cerita-cerita ketika itu memang waktu udah malam. Ya ternyata ya pada akhirnya inilah rencana Tuhan. Kami bertemu di situ. Kami akhirnya bisa kembali ketemu juga. Ada pembicaraan kecil kami kenapa nggak kita coba aja sama-sama ya kan. Siapa tahu mungkin ini rezeki bersama kita juga lagi. Dan yang kedua mungkin akan menjadi berkat nanti ke depannya ya di antara kami semua gitu. Akhirnya sepakatlah kami akhirnya sama-sama di sini mendirikan lagi, merintis dan bekerja sama untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin itu aja kesaksian dari saya. Sekiranya mungkin akan menjadi berkat buat semuanya dan semoga jangan bilang semoga, harus. Kalau saya berdoa memang harus. Jadi kadang-kadang sebagai manusia banyak saya khawatir ya. Tapi saya kali ini bilang harus ini maju dengan pesat dan bisa buka cabang di mana-mana dan bisa jadi berkat buat banyak orang dan saya bisa merekrut tenaga kerja khususnya ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari Bapak. Baik, kita akhiri dengan menyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pembukaan Resto Raja Sambal ini. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Yanti Ati Lestari dan juga Ibu Meme. Terima kasih untuk para karyawan yang bekerja, juru masak, dan kami mohon Tuhan selalu memberkati setiap bahan makanan, setiap alat-alat yang digunakan dan sajian-sajian, dan terutama juga keramahan di dalam menyajikan dan mau mendengar masukan-masukan dari konsumen, dari pelanggan yang datang untuk peningkatan kualitas dari Resto Raja Sambal ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus
memberikan kesehatan kepada Ibu Yanti Ati Lestari, kepada Ibu Meme dan suaminya Pak Andi, dan semua karyawan yang bekerja di sini. Semuanya bekerja dengan gembira, dengan tulus, dan dengan jujur. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Ibu. Selamat Dede. Bisa dibuka ya. Ya. Pak Andi, selamat. Juga para karyawan ya. Ayo kita buka bareng-bareng itunya. Oh. Selamat ya. Ya. Selamat ya Bu. Sambil dipoto. Ya. Oke. Sekarang di video. Iya, video jalan terus. Di video bisa ngambil yang itu. Ya. Ya. Nih. Silakan yang lain. Ya, dirasain lah. Dirasain. Juga. Mana lagi? Sama. Nggak apa-apa. Ikan. 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 Nah, Terus. Semuanya dirasain ya dia. Tapi kalau gratis itu aja. Cukup. Cukup dulu. Aja yang sekarang saya syuting. Dibakar, ini dibakar. Oh, dibakar. Oh, bukan langsung dibakar. Udah itu. Ya. Ya. Nanti giliran. Di Digoreng apa dibakar? ya dibakar dan digoreng, nggak tahu yang mana. Sekarang yang habis yang sudah. Kalau ini apa? Pak. Dicari lagi waktunya. Ya. Di situ. Saya tahu ada keredok. Ada keredok dulu. Ada keredok mau. Nanti saya bikinin. Ini kecil. Ada masakan saya sebut, ada capcay, ada puyonghan, ada montaku. Silakan apa yang mau nanti dipesan di belakang. Mendadak bikin. Ini paketnya. Ya. Tunggu sebentar ya. Silakan. Saya sama cacai seafood. Siapa ibu-ibu mau apa? Ada cacai. Ibu ada ini nggak? Ada seafoodnya dua di belakang mendadak bikin. Belum ini siapa yang makan? Ayam. Itu Puji mana Bu Puji? Ada montaku. Ini nih. Nah, ini Ada berarti.